kesempatan kali ini kami akan memperagakan drama tentang pertemuan di dalam. Saya Hermika Napitupulu sebagai editing dan asisten. Saya Junter Barpaung sebagai Insinyur Soekarno. Saya Kislan Dosiagian sebagai Muhammad Hatta. Saya Miranda Barpaung sebagai Rajiman. Saya Taudi Pandi sebagai Jenderal Trauci. Saya Jupri Sringat sebagai Sultan Syarif. Kami dari kelas 11 IPS 1. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, para tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia berupaya untuk memerdekakan bangsanya. Salah satunya dengan menemui Jenderal Terauchi Hisaichi di Dalat, Vietnam. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertamanya di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Kemudian, pada hari berikutnya, bom atom kembali dijatuhkan di Nagasaki. Kondisinya semakin memanas setelah Uni Soviet menyerbu Manchuria dan menyatakan perang kepada Jepang. Kondisi inilah yang mendorong Jenderal Terauchi mengundang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk datang ke markas besar tentara wilayah selatan di Dalat, Vietnam. Inti dari pertemuan ini adalah untuk membahas perihal kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, ada surat yang datang dari negara tetangga kita, Saigon, Vietnam. Bukankah itu markas besar tentara Jepang yang berada di wilayah selatan? Mari, biar saya baca. Pertemuan di Dalat untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Apakah Jepang ingin menjebak kita? Mungkin saja, tidak Bung. Mari kita diskusikan dengan Rajiman. Dia ikut juga diundang ke sana. Hubungi dia. Ya, Jenderal Terauchi memanggil kita ke Saigon, Vietnam. Ini merupakan hal yang sangat penting. Tidak ada salahnya kita pergi ke sana. Baiklah, maka dari itu kita akan memutuskan pergi ke pertemuan Dalat, Saigon, Vietnam. Baik, Bung. Dalam perjalanannya, Insinyur Soekarno beserta rombongannya menginap 1 malam di Singapura dan di Saigon. Pada pagi buta, rombongan tersebut berangkat dari Saigon menuju Dalat. Pertemuan rombongan dengan Jenderal Terauchi dijadwalkan pukul 10 waktu setempat. Kira apa yang akan terjadi besok? Kita dipanggil untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Mengenai keputusan lain, biar kita lihat besok. Kita harus tetap waspada. Betul, kita juga sudah lihat toh keadaan Jepang setelah pengumuman Hiroshima Nagasaki sangat sulit. Kita tunggu saja. Pada pertemuan 11 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengatakan jika pemerintah Jepang di Tokyo memutuskan untuk memberi kemerdekaan pada seluruh daerah di Hindia Belanda. Namun, wilayah tersebut tidak termasuk Malaya serta bekas jajahan Inggris di Kalimantan. Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui PPKI.
janji manis Jepang tersebut diterima dengan baik oleh Indonesia, teringat masyarakat Indonesia sudah haus akan kebebasan. Bangsa Indonesia ingin merdeka dan membangun puan-puan menghalangi bom dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris. Kita akan merdeka, kita tentu merdeka, kita pasti merdeka seperti matahari terbit di hari esok. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Sebab sekali lagi saya katakan, kami penerus kemerdekaan, semboyan kami adalah merdeka dan mati. Jikalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian. Yakinlah tuan-tuan tidak akan dapat mematikan kami. Kami pasti akan dibantu oleh Tuhan. Kita pasti akan merdeka. Setelah pertemuan antara Jenderal Terauchi dengan Insinyur Soekarno Muhammad Hatta dan Regimen Widioningrat selesai, Sultan Syahrir mendengar kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini ayat itu musyidat mereka. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Jangan terburu-buru, jangan sudah tergesa. Tidak bisa begitu. Mereka pasti akan mengklaim kemerdekaan. Apakah kalian mau? Jangan terlalu terburu-buru. Tidak sepatutnya kita duduk di sini. Mari kita bahas di tanah air. Inilah keputusan dari Jepang. Yang pertama, pembentukan PPKI sebagai BPU PKI setelah menyelesaikan tugasnya, yaitu menetapkan dasar negara dan menyusun rancangan undang-undang dasar. BPU PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tentunya, tugas PPKI lebih tertuju atau berfokus pada persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jenderal Terauchi menyatakan jika Indonesia akan diberikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1945. Yang ketiga, wilayah kemerdekaan Indonesia Jepang akan memberi kemerdekaan pada seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Yang keempat, pemberian kemerdekaan ditujukan secara berangsur-angsur. Jepang memberikan kemerdekaan berangsur-angsur dimulai dari Pulau Jawa, disusul pulau-pulau lainnya. Pemberian kemerdekaan ini akan dilakukan secara langsung setelah sebuah persiapan selesai. Maka pada 14 Agustus 1945, ketiga tokoh ini kembali ke tanah air dari Dalat, Vietnam. Sultan Syahrir terus mendesak para golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada saat itu, Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Pakai logika saja. Ini harus kita bicarakan. Mereka melakukan ini untuk menjaga nama mereka. Mereka melakukan ini tidak ikhlas. Kita harus menekan kemerdekaan ini. Jangan terburu-buru, jangan sudah tergesa. Tidak ada yang berubah jika kita tidak melakukannya. Jika kita melakukannya secara perlahan. Jangan terlalu terburu-buru. Kemerdekaan ini hanya sehidup semati sebangsa. Jika kita terburu-buru, maka banyak hal yang tertinggal. Maka kita setujui saja permintaan mereka. Kesempatan sudah ada, maka jangan sia-siakan. Itu juga tidak mudah. Merusak dua perjanjian antara dua negara. Jika mereka marah, kita segera luaskan memproklamasikan kemerdekaan. Merusak perjanjian. Kami tidak ingin ada campur tangan Jepang di sini. Kami akan sudah harus kemerdekaan. Merdeka sekarang atau tidak? Demikianlah drama yang kami bawakan mengenai pertemuan di Dalat, Saigon, Vietnam. Besar harapan kami, kita semua dapat mengerti dan memahami makna dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia.